Baik, kita sekarang masuk ke bab mengenai konstruktor, ya, masih di dalam rangkaian tutorial pemrograman berorientasi objek, ya, PBO dengan Java. Nah, konstruktor ini merupakan salah satu fitur yang ada di dalam PBO, ya, di mana secara pengertian atau secara definisi bahwa konstruktor itu adalah sebuah prosedur ya atau subroutine yang didefinisikan di dalam sebuah kelas yang tujuannya adalah menginisialisasi ya dari sebuah objek ketika dibuat ya. Kemudian fungsinya itu biasanya digunakan untuk proses inisialisasi nilai atribut atau properties dari sebuah objek. Dan kemudian ini sifatnya adalah opsional. Artinya konstruktor ini boleh ada, boleh tidak. Terus kemudian konstruktor ya itu biasa digunakan untuk menyingkat proses instansiasi dan inisialisasi dari atribut sebuah objek. Jadi sebelum kita menggunakan konstruktor pada pembahasan sebelumnya ya pada bab-bab sebelumnya itu tatkala kita melakukan proses instansiasi itu terpisah dengan proses inisialisasi. Tapi dengan menggunakan konstruktor ini kita bisa menjadikan dua proses ini, dua tahap ini bisa dilakukan dalam sebuah satu statement saja, satu perintah saja. Ini kelebihan dari konstruktor. Nah, karakteristiknya apa konstruktor itu? Jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa konstruktor itu dia semacam metode atau semacam prosedur yang ada di dalam sebuah kelas. Maka di sini karakteristik dari konstruktor itu yang kita lihat ya, ini adalah contoh dari sebuah kelas yang di dalamnya ada 3 buah konstruktor yang didefinisikan. Nah, kita lihat di sini ciri khasnya atau karakteristik dari konstruktor itu adalah yang pertama bahwa nama konstruktor itu sama dengan nama kelasnya. Perhatikan di sini ya, di sini nama kelasnya adalah myClass. Nah, kalau kita ingin membuat konstruktor dari myClass itu, nanti kita bikin semacam metode atau semacam prosedur ya di dalam kelas itu yang namanya sama seperti nama metodenya, nama kelasnya, ya. Nah, seperti ini. Ya, ini juga konstruktor juga, ya. Ini juga konstruktor juga. Jadi kita bisa membuat beberapa konstruktor di dalam sebuah kelas. Kemudian sifat berikutnya yaitu bahwa konstruktor itu tidak memiliki return, ya, beda dengan metode. Kalau metode itu bisa ada dia bisa berupa non-void method maupun yang void method. Khusus untuk yang non-void method, maka dia harus ada return. Tapi khusus untuk konstruktor itu wajib tidak memiliki return seperti ini. Ya, contohnya. Jadi tidak ada returnnya dan tidak ada keterangan void atau non-void di sini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian konstruktor itu strukturnya mirip seperti metode ya, jadi dia bisa memiliki argumen. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh konstruktor yang memiliki satu buah argumen. Ini contoh konstruktor yang memiliki dua buah argumen. Ini contoh konstruktor yang tidak memiliki argumen sama sekali. Kemudian di dalam sebuah kelas itu konstruktor itu boleh lebih dari satu ya. Seperti konsep overloading method yang sudah kita bahas sebelumnya di sini ya. Contohnya di dalam kelas ini memiliki 3 konstruktor, jadi boleh lebih dari satu. Nah, kemudian bagaimana kalau sebuah kelas itu tidak memiliki konstruktor? Jadi kalau meskipun di sini kita tidak definisikan konstruktornya seperti apa ya, itu sebenarnya secara implisit itu sebenarnya ada di dalam kelas itu ya. Jadi sudah otomatis ada di dalamnya. Cuma kita tidak definisikan secara manual. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh kasus ya. Sebuah contoh kasus kita diminta membuat program Java untuk menghitung
luas dan keliling dari persegi panjang berikut ini, ya. Ini persegi panjang pertama, itu panjangnya adalah 10, kemudian lebarnya 15, kemudian persegi panjang yang kedua adalah panjangnya 7 dan lebarnya 13. Nah, kita akan membuat program Java ini dengan menggunakan pendekatan konstruktor, ya. Jadi sekali lagi konstruktor ini adalah sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, khusus untuk kasus ini kita akan coba selesaikan menggunakan konstruktor. Nah, sekarang kita akan membandingkan terlebih dahulu ya sebelum kita menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan konstruktor, pendekatan konstruktor. Ini saya akan menampilkan contoh program Java yang tidak menggunakan konstruktor terlebih dahulu. Jadi di sini misalkan saya membuat kelas namanya persegi panjang, ya. Kemudian di sini ada 3 buah atribut ya, panjang, lebar, dan luas. Kemudian di sini saya membuat metodenya ya, membuat metodenya yaitu metode untuk menghitung luas dan metode untuk menghitung keliling. Nah, seperti ini ya. Di sini untuk menghitung luas cukup dikalikan aja atribut panjang dikalikan atribut lebarnya, kemudian tampilkan. Yang keliling juga sama, hitung kelilingnya, tampilkan seperti itu. Oke ya. Ini contoh yang tidak menggunakan konstruktor, sehingga nanti ketika kita akan menghitung luas dan keliling dari persegi panjang tadi, maka di sini cukup kita lakukan instansiasi terlebih dahulu. Persegi panjang, ya misalkan objeknya adalah PP1, new persegi panjang seperti ini. Kemudian kita bisa tadi untuk persegi panjang yang pertama adalah 10 dan 5. Panjangnya 10 ya. Panjangnya 10, lebarnya adalah 5. Ya. Maka nanti di sini ketika kita akan menghitung luasnya, ya cukup kita panggil hitung luas, dan kemudian untuk menghitung kelilingnya kita panggil hitung keliling seperti ini ya. Kita jalankan. Oke, seperti ini ya hasilnya. Oke, luasnya 50, kelilingnya 30. Nah, sekarang kita akan memodifikasi kelas persegi panjang ini ya. Kita akan melakukan pendekatan yaitu menggunakan konstruktor. Maka di sini kita bisa membuat konstruktor ya. Konstruktor ya. Konstruktor di sini. Tadi ketika akan membuat konstruktor, cirinya adalah kita definisikan sama seperti nama kelasnya ya. Persegi panjang seperti ini ya. Misalkan kita membuat konstruktor dengan menggunakan 2 argumen, yaitu panjang dan lebar misalkan ya. Maka di sini misalkan panjangnya adalah P, kemudian lebarnya adalah L. Jadi di sini kita sesuaikan dengan tipe data di sini. Panjangnya integer, ya lebarnya integer, maka panjangnya untuk argumen untuk konstruktornya juga sama, panjangnya integer, lebarnya integer seperti ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam konstruktor? Biasanya seperti yang dijelaskan di slide tadi, di PowerPoint tadi, bahwa tujuan dari konstruktor itu adalah bisa untuk menginisialisasi dari atributnya. Maka nanti nilai atributnya ini, ya panjang dan lebar, itu nanti bisa diambil dari nilai P dan L. Seperti itu. Maka di sini nilai panjangnya, ya panjang itu nanti bisa diambil dari nilai P-nya, kemudian lebarnya diambil dari L-nya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian karena di sini sudah didefinisikan sebuah konstruktor, maka nanti di sini untuk proses instansiasinya, maka kita agak sedikit berbeda, kita ubah sedikit. Ya. Jadi kalau misalkan kita tadi ingin menghitung luas dan keliling dari
persegi panjang yang panjangnya adalah 10 dan lebarnya 5, maka nanti di sini kita bisa tambahkan panjang dan lebarnya itu di dalam argumen dari ini, di dalam proses instansi, di dalam kelasnya di sini. Misalkan panjangnya 10, lebarnya 5. Nah, seperti ini. Jadi nanti secara otomatis 10 itu, yang tadi itu apa? Dia merupakan P-nya ya. P-nya itu nanti akan secara otomatis diberikan atau di-assign kepada atribut panjangnya. Kemudian 5 di sini, 5 tadi di sini kan berarti dia L-nya, lebarnya. Maka L-nya itu nanti diberikan kepada disk lebarnya. Jadi secara otomatis dia akan memberi nilai pada atribut-atribut ini tadi. Sehingga kita tidak perlu mendefinisikan, kita tidak perlu membuat perintah tersendiri seperti tadi, pp1 dot panjang 10, nah seperti itu. Kita bisa singkat dari satu buah perintah ini saja. Jadi satu buah perintah ini sekaligus instansiasi plus inisialisasi dari atribut dari objek tersebut. Ya, ini kita jalankan hasilnya. Nah, seperti ini, sama seperti tadi ya. Ini kegunaan dari konstruktor, jadi dia bisa menyingkat proses instansiasi plus inisialisasi dari atribut dari objek atau kelas tersebut. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya yaitu di sini saya akan mencoba membuat atau mempraktekkan sebuah kelas yang memiliki lebih dari satu konstruktor ya. Jadi misalkan ini saya memiliki kelas namanya myClass, kemudian di dalam kelas ini ada dua buah atribut, atribut 1 dan atribut 2. Kemudian saya punya metode ya, di dalam kelas ini punya metode namanya tampil atribut. Ini cuma menampilkan nilai-nilai dari atribut ini saja ya. Nah, kemudian di sini misalkan saya membuat dua konstruktor misalkan ya. Konstruktor atau 3 mungkin ya, 3 konstruktor. Misalkan konstruktor pertama namanya myClass, di sini tidak punya argumen apa-apa ya. Ketika konstruktor ini dipanggil, nanti saya akan memberi nilai masing-masing atribut ini dengan nilai 0 seperti ini misalkan. Atribut 2 misalkan 0 juga. Oke ya. Kemudian konstruktor yang kedua saya bikin dengan menggunakan satu argumen ya, misalkan ini adalah X misalkan aja. Di mana X ini dia nanti saya akan berikan ke atribut 1 ya. Sedangkan untuk atribut 2-nya saya beri nilai 0 misalkan. Nah, seperti ini. Terus saya bikin kelas bikin konstruktor yang ketiga dengan dua argumen misalkan X dan Y. Nah, di sini saya X-nya akan saya berikan ke atribut 1 ya. Kemudian Y-nya saya berikan ke atribut 2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan memanggilnya. Jadi sini ada 3 buah konstruktor ya. Yang pertama adalah tanpa argumen, yang nanti kalau ini dipanggil dia akan memberi nilai 0 pada setiap atributnya. Kemudian kalau yang dipanggil itu adalah dengan satu argumen, maka nanti argumen itu nanti akan diberikan ke nilai atribut 1, sedangkan atribut 2-nya dikasih 0. Kalau yang konstruktor yang kedua ini, nilai masing-masing atribut itu diambil dari argumen dari konstruktor tersebut. Nah, sekarang kita coba panggil ya. myClass, misalkan ini kita bikin objek M1. Di sini saya akan memanggil konstruktor yang pertama dulu, yaitu tanpa argumen seperti ini. Ya. Kemudian saya cetak, saya panggil metode tampil atributnya, maka nanti yang akan muncul adalah yang nolnya, ya semuanya 0. Jadi ketika ini dipanggil yang tanpa atributnya, maka dia akan menjalankan yang ini. Jadi memberi nilai 0 untuk semua atributnya. Tapi kalau misalkan saya bikin instansiasi yang baru dengan objek yang berbeda ya. Ketika saya panggil
konstruktor yang dengan satu argumen, misalkan 10, maka nanti kalau saya panggil tampil atribut, nanti akan menampilkan hasil yang seperti ini. Ya, berarti yang 10-nya itu akan diberikan ke atribut 1, sedangkan atribut 2-nya 0. Jadi dia akan menjalankan konstruktor yang ini. Oke. Kemudian kalau saya panggil konstruktor yang dengan 2 argumen, ya, my class misalkan ini 20 dan 30, maka nanti yang akan dimunculkan adalah seperti ini. Ya, berarti dia akan menjalankan yang konstruktor yang ketiga, ya, memberi nilai X-nya tadi dengan memberikan X-nya itu kepada atribut 1 dan Y-nya kepada atribut 2. Jadi yang dijalankan adalah yang bagian ini. Nah, seperti itu. Ya. Ini perbedaan kalau misalkan di dalam sebuah kelas itu memiliki beberapa konstruktor, ya. Oke, dari dua contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik tentang konsep konstruktor, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pembahasan chapter berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.